Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku. Pada video kali ini aku akan mempresentasikan materi pengantar pendidikan, mulai dari konsep bab 1 sampai dengan konsep bab 4. Kita mulai dari konsep bab 1. Konsep bab 1, sifat hakikat manusia. Sifat hakikat manusia pada dasarnya terbagi menjadi 8. Yang pertama, kemampuan menyadari diri sendiri. Manusia mampu mengembangkan apa yang ada dalam dirinya demi kemanusiaannya dan mampu mengembangkan aspek sosialitasnya. 2. Kemampuan bereksistensi. Manusia mampu membuat sesuatu yang berguna dengan akal pikirannya. 3. Pemilihan kata hati. Manusia berbeda dengan binatang dan makhluk lainnya, karena manusia memiliki kata hati yang dapat memberikan penerangan tentang baik dan buruknya suatu perbuatan. 4. Moral atau etika. Nilai-nilai yang mengatur manusia. Nilai-nilai itu sendiri mencakup 2 hal, yaitu nilai yang bersifat universal dan instrumental. 5. Tanggung jawab. Tanggung jawab manusia terbagi menjadi 3, yaitu tanggung jawab kepada diri sendiri, kepada masyarakat, dan kepada Tuhan. Tanggung jawab itu sendiri berasal dari moral manusia. 6. Rasa kebebasan. Kebebasan itu sendiri bukan berarti manusia harus bebas dari segala tuntutan. Namun bebas di sini adalah bebas yang dibatasi oleh rasa dan aturan. 7. Kewajiban dan hak. Manusia dilahirkan Tuhan ke dunia karena memiliki hak hidup sejak manusia itu masih berada di dalam rahim. Namun hak itu harus dibarengi dengan kewajiban yang merupakan keniscayaan bagi dirinya. Sebab jika kewajiban tidak ada, maka hak itu adalah sesuatu yang kosong. 8. Menghayati kebahagiaan. Menghayati kebahagiaan berarti memadukan antara pengalaman yang menyenangkan dengan yang pahit, melalui sebuah proses di mana hasil yang didapat adalah kesediaan menerima apa adanya. Dimensi hakikat manusia. 1. Dimensi individual. Kepribadian seseorang yang menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat dibagi-bagi. 2. Dimensi sosial. Manusia perlu adanya interaksi satu sama lain secara selaras, serasi, seimbang, tanpa harus kehilangan jati dirinya. 3. Dimensi susila. Susila berasal dari 2 kata, yaitu su dan sila, yang berarti kepantasan yang lebih tinggi. Pada hakikatnya manusia mampu mengambil keputusan dan berhubungan dengan nilai-nilai kehidupan. 4. Dimensi agama. Beragama menjadi suatu kebutuhan manusia karena manusia makhluk yang lemah sehingga membutuhkan tempat untuk bernaung. Diupayakan kehidupan beragama yang mencerminkan adanya saling menghargai, kedamaian, ketentraman, dan persahabatan. Perkembangan dimensi hakikat manusia. 1. Pengembangan manusia sebagai makhluk individu. 2. Pengembangan manusia sebagai makhluk sosial. 3. Pengembangan manusia sebagai makhluk susila. Dan yang keempat, pengembangan manusia sebagai makhluk beragama. Saling keterhubungan manusia. 1. Hubungan vertikal. Hubungan antar sesama Tuhan. Menjalin hubungan dengan Allah adalah kebutuhan yang paling utama dalam hidup di dunia, karena manusia adalah ciptaan Tuhan yang selalu mengingat akan Sang Pencipta. 2. Hubungan konsentris. Hubungan antar diri sendiri. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki akal, rasa, dan kehendak sehingga memiliki tujuan hidup yang berbeda-beda. 3. Hubungan horizontal. Hubungan antar sesama manusia itu sendiri. Disiplin dan pelanggaran disiplin. Disiplin diri menurut Selo Soematja meliputi 4 aspek, yaitu pertama, disiplin rasional. Bila terjadi pelanggaran menimbulkan rasa bersalah. 2. Disiplin sosial. Jika dilanggar menimbulkan rasa malu. 3. Disiplin afektif. Jika dilanggar menimbulkan rasa gelisah. 4. Disiplin agama. Jika dilanggar menimbulkan rasa berdosa. Konsep bab 2, yaitu pengertian pendidikan dan unsur-unsur pendidikan. 1. Pengertian pendidikan berdasarkan fungsinya. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. 1. Pendidikan sebagai proses transformasi budaya diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari suatu generasi ke generasi berikutnya. 2. Pendidikan sebagai proses pembentukan kepribadian diartikan sebagai pembentukan pribadi suatu kegiatan yang sistematis, sistemik, dan terarah.
terbentuknya kepribadian peserta didik. 3. Pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara, diartikan sebagai suatu kegiatan yang terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang baik. 4. Pendidikan sebagai proses penyiapan tenaga kerja, sebagai kegiatan untuk membimbing peserta didik sehingga memiliki bekal dasar untuk bekerja. 2. Pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yakni pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 3. Pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang 45, diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa, mewujudkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 4. Tujuan pendidikan di Indonesia. Tujuan umum pendidikan nasional yaitu manusia yang berjiwa Pancasila. 2. Tujuan institusional, yaitu tujuan yang dimiliki oleh lembaga pendidikan atau misalnya sekolah atau perguruan tinggi. 3. Tujuan kurikuler, yaitu tujuan pada bidang studi atau mata pelajaran. 4. Tujuan instrusional, yaitu tujuan materi dalam bidang studi atas tiap-tiap pokok bahasa atau subpokok bahasa tertentu. Pendidikan sebagai suatu proses yang sistematis dan sistemik. Pendidikan dikatakan sebagai proses yang sistematis karena dilaksanakan secara prosedural, bertahap, dan terarah. Pendidikan dikatakan sebagai proses yang sistemik karena pendidikan merupakan suatu proses yang terdiri atas berbagai unsur yang saling mempengaruhi untuk tercapainya suatu pendidikan. Unsur-unsur pendidikan. 1. Pendidik, yaitu pengajar yang akan mengajar dan melatih peserta didik. 2. Peserta didik, yaitu orang yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran. 3. Materi, yaitu bahan pembelajaran untuk membantu kegiatan belajar. 4. Metode, yaitu kerangka kerja atau langkah yang disiapkan untuk menyajikan pendidikan agar lebih efektif dan efisien. 5. Media, yaitu alat atau fasilitas yang dapat memudahkan belajar melalui media internet. 6. Evaluasi, yaitu kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran, seperti tes tulis. 7. Tujuan, yaitu memahami, memperbaiki, dan mengembangkan program belajar. Konsep bab 3, yaitu landasan dan asas pendidikan. Asas pendidikan. Asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. 1. Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat manusia yang bersifat filsafat. 2. Landasan sosiologis, hubungan interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. 3. Kultural, kebudayaan dapat dilestarikan atau dikembangkan dengan cara diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. 4. Landasan psikologis, perkembangan anak atau peserta didik yang utamanya menyangkut kejiwaan manusia. 5. Landasan ipteks, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi atau TIK. Aliran filsafat pendidikan seperti: pertama, idealisme; kedua, realisme; ketiga, perennialisme; keempat, esensialisme; 5. Praktisme dan progresivisme; 6. Eksistensialisme. Asas pendidikan. 1. Tuturi Handayani merupakan semboyan Ki Hajar Dewantara yang merupakan bapak pendidikan. Memiliki 3 poin. Pertama, Ing Ngarsa Sung Tulada. 2. Ing Madya Mangun Karsa. 3. Tuturi Handayani.
2. Asas kemandirian dalam belajar. Asas kemandirian dalam belajar akan menempatkan guru dalam peran utama sebagai fasilitator dan motivator. 3. Asas sepanjang hayat. Sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup. Konsep bab 4. Perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan. Kecenderungan globalisasi. Globalisasi bermakna bumi sebagai satu keutuhan tanpa batas, transparan, saling ketergantungan antar bangsa di dunia. Perkembangan iptek. Pengembangan dan pemanfaatan iptek yakni 1. Penelitian dasar, 2. Penelitian terapan, 3. Pengembangan teknologi, dan 4. Penerapan teknologi. Perkembangan arus komunikasi yang semakin cepat dan padat, pengguna satelit dalam berbagai perangkat komunikasi, ketersediaan layanan internet yang merambah sampai ke pelosok daerah, alat komunikasi yang semakin canggih. Bidang kekuatan globalisasi. Bidang iptek yang berkembang semakin cepat. Bidang ekonomi dengan ekonomi regional dan ekonomi global. Bidang lingkungan hidup, bidang pendidikan. Tuntutan bagi masyarakat masa depan. Pentingnya mengembangkan 4 hal pada peserta didik, yaitu kemampuan mengantisipasi pengembangan berdasarkan ilmu pengetahuan, kemampuan dan sikap untuk mengerti dan mengatasi situasi, kemampuan mengakomodasi utamanya pengembangan iptek, kemampuan mereorientasi utamanya terhadap arus yang mempengaruhi.